Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau melanjutkan untuk pengerjaan exercise 13, yaitu tentang transaksi akuntansi ya, yang berhubungan dengan piutang usaha ya. Minggu sebelum UTS kita sudah mengerjakan exercise 13, tapi baru sampai task 5 ya. Nah, hari ini kita mau lanjut ke task berikutnya, yaitu masih exercise 13, tapi sekarang kita udah masuk ke task nomor 6. Oke, jadi di task nomor 6 itu kita ditugaskan untuk mengecek tentang akun customer ya. Kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya itu si customer itu sudah melakukan pelunasan, tapi pelunasannya malah tidak sesuai dengan jumlah tagihan. Kalau tidak salah jumlahnya itu 5.000, tapi dia malah melakukan pelunasan sebesar 4.000 ya, sehingga masih ada tuh belum kelar sebenarnya ya. Nah, itu sempat kita kerjakan di pertemuan sebelum UTS. Nah, hari ini kita mulai di task 6, yaitu kita diminta buat mengecek akun customer saldo tagihan yang belum terselesaikan itu berapa ya. Saudara bisa cek ada di halaman 220 untuk petunjuk pengerjaan di modul. Nah, untuk pengerjaan task 6 ini kita akan kerjakan di SAP ya. Nah, setelah kita login ke SAP, kita langsung laksanakan sesuai petunjuk ya. Yang pertama adalah kita select accounting, kemudian financial accounting, account receivable, kemudian account, lalu display or change. Coba saya lebarin dulu. Display or change line item, kita klik 2 kali FBL5N ya. Nah, kita masukin dulu customer account-nya. Masih ingat nggak customer account-nya apa? Oke, CS nomor E, kemudian 2 digit nomor presensi saudara ya. Kita input, wait, ini ya, CS nomor grup E, 2 digit nomor presensi saudara, kemudian untuk company code-nya kita input 1000. Lalu, nah di bagian bawah ini ada sebentar. Untuk bagian all item-nya, nah ini ya, all item. Oke. Oke, setelah tadi line item selection-nya kita pilih yang all item, kemudian kita pilih execute ya, yang digambar apa nih, jam ya, kita klik. Nah, nanti muncul ada 4 item yang di display. Kita klik OK. Nah, oke. Jadi ini adalah data terkait tagihan dan daftar pembayaran yang sudah dilakukan oleh konsumen kita. Nah, kita lihat dulu dari kotak atau tabel yang bagian atas dulu ya. Nah, ini ada tagihan senilai 10.000 yang belum lunas. Nih, tandanya merah ya. Kalau merah berarti masih gantung atau belum close, masih open statusnya. Kemudian yang kedua, di baris kedua ini ada 1000. 1000 dapat dari mana nih? Kalau saudara ingat beberapa minggu sebelum UTS kita sempat menginput pembayaran bahwa dari tagihan 5.000 itu ternyata si baker itu baru transfernya 4.000 sehingga menyisakan 1.000 yang belum dibayarkan, sehingga total tagihan yang masih open untuk customer atas nama baker itu adalah 11.000 nih ya. Kalian lihat di statusnya itu masih warna merah gitu. Nah, kalau sudah silakan saudara print screen, kemudian kita balik lagi ke layar SAP isi akses ya. Saya /N. Oke, balik lagi ke layar SAP isi akses. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk exercise yang ke-7 ya. Tas yang nomor 7.
Oke, sebelum kita masuk ke pengerjaan tas 7, saya cerita dulu ya, ini tas 7 itu tentang apa. Jadi ceritanya ini di tas 7 itu kita mau menjalankan automatic dunning atau pemberian surat peringatan secara otomatis kepada konsumen-konsumen yang sudah hampir jatuh tempo ya. Nah, di sini dibilang bahwa si IDES itu menjalankan program dunning atau penagihan setiap minggunya ya. Nah, di tas 7 ini tahapannya cukup banyak ya. Kalau kalian perhatiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 step. Ya nggak sih, 8 step yang harus dikerjakan. Jadi intinya adalah si IDES ini pengen menerapkan bahwa setiap minggu itu ngasih reminder kepada customer-nya. Customer udah mau jatuh tempo loh, tagihanmu sekian, supaya segera dilunasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngingetinnya itu secara manual akan sangat merepotkan karena customer-nya banyak ya. Makanya kita akan coba running program ini supaya secara otomatis itu bisa memberikan notifikasi dan surat pemberitahuan atau peringatan kepada customer-customer yang sudah mendekati overdue atau sudah overdue ya. Oke, kita balik lagi ke SAP Isi Akses. Oke, tahapannya adalah sebagai berikut ya. Bisa diikutin yang ada petunjuknya di modul di halaman 221. Oke, kita mulai tahapannya. Yang pertama adalah pilih accounting, financial accounting, kemudian account receivable, ya, kemudian master record, lalu kita pilih yang change. Change itu FD02 ya. Kita klik 2 kali. Nah, terus secara default terisi ya di nama customer-nya, kemudian company code-nya itu 1000 ya. Terus kita klik enter atau tanda centang. Nah, kemudian kita masukin kita mau mengubah language-nya ya. Language itu di mana? Coba kita scroll ke bawah dulu. Adakah language di sini? Nah, ini. Nah, language-nya itu semula menggunakan bahasa Jerman. Kita akan ganti dengan menggunakan bahasa Inggris supaya customer-customer kita walaupun bukan orang Jerman, dia bisa paham ya. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Oke. Kalau udah dipindah language-nya, terus kita pilih company code data ada di bagian atas ya. Di samping tanda centang hijau itu beberapa icon ke kanan itu ada company code data. Kita klik ya, kemudian kita akan masukkan atau pilih correspondence tab ini. Lalu kemudian kita pilih yang dunning prosedur. Nah, ini dari antara semua ini ya. Dunning prosedur ini kita masukin kodenya yaitu 0001. Apa tuh 0001? Artinya adalah for level dunning every 2 weeks. Berarti kita akan mengirimkan surat atau reminder kepada customer itu yang setiap 2 minggu sekali. Ya, kita pilih yang 0001. Diklik 2 kali aja, kemudian kita klik save. Siap, save ya. Teng tong. Oke, change have been made. Kalau sudah kalian save, silahkan saudara print screen notifikasi ini. Kalau sudah, kita akan pindah ke SAP isi akses lagi untuk melanjutkan prosesnya. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke step yang nomor 2, yaitu membuat dunning run dan maintain parameternya. Oke, step-stepnya gimana nih? Oke, kita coba lihat dulu di modul ya. Oke, kita lanjutin tahapannya ya untuk yang poin nomor 2. Nah, sesuai petunjuk di modul, kita klik accounting, kemudian financial accounting.
accounting, lalu udah belum financial accounting, lalu accounts receivable, terus periodic processing, lalu habis itu kita pilih yang Dani F150 ya, kita klik 2 kali. Nah terus untuk run on-nya, wait, nggak bisa ya, kita harus klik ini aja, ketik manual aja ya, sesuai dengan tanggal hari ini. Silakan saudara sesuaikan dengan pengerjaan pada saat dilakukan ya. Kalau sekarang saya kerjakan di tanggal 30 November 2021. Oke. Terus untuk identification-nya kita masukkan B kemudian ya grupnya, lalu 2 digit nomor presensi. B kemudian grup yaitu E, lalu 2 digit nomor presensi. Setelah itu kita enter. Oke, setelah di enter, ini statusnya terlihat bahwa no parameter maintain. Sekarang kita diminta untuk ngeklik yang tab parameter ya. Kita akan mengisikan parameternya dulu. Nah, danning date-nya itu saya isikan tanggal hari ini, silakan saudara sesuaikan. Kemudian dokumen posted up to, ini juga tanggal hari ini. Terus company code kita masukkan 1000. Lalu untuk customer-nya kita masukkan kode customer masing-masing ya. CS nomor E 2 digit nomor presensi. Ya nggak sih? CS nomor E 2 digit nomor presensi. Oke, ya benar. Terus habis itu kita klik coba kalian print screen dulu nih yang kalian input ya, supaya kalau nanti ada trouble bisa ketahuan nih salah inputnya itu di sebelah mana. Kalian print screen dulu, kalau udah silakan kalian klik save. Oke, details have been saved. Nah ini juga di print screen nih notifikasinya ya. Terus kalau sudah, kita sekarang pilih yang additional log. Nah, kita juga mau menginput tentang data-data pada tab additional log. Kita masukkan lagi untuk customer-nya, CS nomor grup E 2 digit nomor presensi ya. Terus habis itu kita klik yang save. Oke, detail. Nah, ini informasi ini juga silahkan kalian print screen ya. Terus kalau udah, kita balik lagi ke status. Nah, di sini akan ada perubahan status. Tadi kan no parameter ya, sekarang berubah statusnya jadi parameter were maintained. Artinya sudah selesai, sudah berhasil melakukan atau membuat parameter. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke step berikutnya, itu step nomor 3, yaitu meng-create danning proposal. Oke, nah apa tuh yang namanya danning proposal? Jadi di tahap nomor 3 ini kita akan membuat proposal tentang warning atau surat peringatan kepada customer-customer kita. Nah, di bagian ini kita mau ngeset atau mengatur ini mau dimulainya itu startnya itu mulai kapan ya. Nah, di tahap nomor 3 itu, nah kita mulai dengan klik schedule yang bagian atas nih. Di sampingnya tanda centang itu ada tulisan schedule ya. Terus kita pilih yang ini, schedule. Oke. Kemudian output device. Bentar ya, saya coba cari karena ini beda sama yang ada di petunjuk di modul. Sebentar. Oke, jadi kalau di tampilan saya bagian atas itu ada pilihannya schedule, tapi yang diminta di modul itu adalah schedule danning run ya.
saya coba cari search, cari beberapa menu di sini di more ya. Saya cari yang bener-bener persis seperti apa yang diminta di modul. Jadi saya coba dari schedule dining run karena takutnya kalau yang dari schedule ini beda ya menunya. Oke, saya pilih schedule dining run. Nah, kemudian sama ya. Ternyata sama ya menunya yang schedule ini sama yang dari more tadi ya. Output device-nya kita input LP01. Oke, terus kita klik continue. Nah, terus start date. Oke, start hari ini. Start immediately-nya kita checklist. Terus, oke, ini apakah kita mau di print? Iyalah, centang aja ya. Terus habis itu kita klik yang schedule. Oke. Nah, di sini dibilang bahwa ada notifikasi bahwa dining job ini udah sukses ya. Sudah dijadwalkan. Silakan saudara print screen. Terus habis itu, nah kita lihat nih yang di bagian status ya. Nah, di bagian status itu ada parameter were maintained. Terus di schedule kan nih, ini ada jamnya juga nih ya. Nah, terus nah yang dibuat masih 0 ya. Kita akan coba saya akan taruh kursor di bagian kotak ini ya, yang di BE atau tanggal. Nanti saya akan klik enter. Nah, pada saat saya enter, ini dibilang bahwa select and print is complete gitu. Kalau tadi dibilang running, nah sekarang udah complete ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke step nomor 4 ya. Yang ini sudah selesai karena terakhir adalah ditulis di statusnya bahwa select and print is complete. Nah, silakan saudara print screen dulu karena untuk yang step ketiga ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke yang bagian keempat ya. Ceritanya keempat itu disuruh untuk select change dining notice. Change dining notice, kalau di sini di layar saya ya, menunya nggak aktif. Oke, kita skip aja, masuk ke step yang nomor 5 aja, kita langsung bikin sampel printout aja ya. Pengen ngecek gimana sih tampilannya. Outputnya itu adalah LP01. LP01, continue. Oke, terus start date. Oke, kita klik print aja ya. LP01 udah benar. Oke, dining job was scheduled successfully ya. Oke. Terus habis itu, nah ini running ya. Kita coba enter lagi tadi supaya nanti statusnya berubah menjadi komplit. Nah, ini udah berubah jadi komplit ya. Oke, kalau udah silakan saudara print screen. Kemudian habis itu dining notice printout is complete. Sample printout is complete ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutin stepnya ke tahap nomor 7 ya. Setelah komplit ya, ini tertulis komplit, kemudian saudara print screen, kita lanjut ke tahap nomor 7, yaitu kita diminta buat milih sistem. Kalau dari saya ini more ya, pilih more, sistem, kemudian services, lalu output control. Kita klik, kemudian ini ada yang perlu kita cek adalah yang bagian created by-nya. Pastikan bahwa ini tuh sudah masuk nomor 2 digit nomor presensi saudara. Ya, kalau udah kita klik execute.
Nah, di sini ada 2 daftar ya. Coba kita cek satu ya. Satu. Kita klik centang, terus kita klik kacamata. Kita mau lihat nih bentuk surat pemberitahuan yang dibuat oleh IDS itu seperti apa nih. First Dunning Notice, surat peringatan yang pertama. Serem banget ya. Kepada Baker, terus nah ini ya, kepala suratnya, kemudian ini tagihannya. Jumlahnya adalah 10.000 dan 1.000. Nih, ada biaya penagihan 2,5 ya euro. 1 euro 15.000, jadi lumayan ya. 2,5 itu hampir berapa? 37.000. Ada biaya penagihan. Oke, kalau sudah silakan saudara coba print screen ya untuk yang tampilan ini, bahwa kita sudah melihat sampel hasil membuat Dunning ya. Kalau sudah, kita balik aja, kita mau balik lagi ke layar SAP isi akses, kita klik /M aja ya. Lanjut step terakhir, step nomor 8, yaitu kita mau mengecek akun milik customer ya. Saudara bisa simak ada di modul halaman 225 bagian atas. Nah, langkah-langkah di modul yang pertama kita pilih yang bagian accounting, financial accounting, account receivable, master records, kemudian display FD03 ya. Terus customernya sudah otomatis terisi, kemudian company code-nya udah, terus kita klik continue atau tanda centang. Oke. Nah, di sini kita mau pilih correspondence-nya, lalu kita cari last done. Nah, ini ya, last done atau yang terakhir ditagih tanggal berapa nih. Kemudian dunning levelnya nih. Oke, dunning levelnya level 1. Nah, ini silakan tampilannya bisa saudara print screen karena ini menunjukkan bukti bahwa kita sudah memproses surat tagihan untuk customer atas nama tersebut. Ya, silakan saudara print screen. Kemudian kembali ke layar SAP isi akses. Nah, ini untuk yang exercise ini sudah selesai ya untuk tas 7. Oke. Oke, selanjutnya kita mau ngerjain tas 8 yaitu print account statement. Oke, berarti kita mau mencetak laporan bulanan ya dari IDES untuk mengecek ada nggak sih catatan-catatannya sudah komplit atau belum ya terkait dengan customer tertentu. Dalam kasus ini adalah Baker. Nah, menunya adalah accounting, kemudian financial accounting, AR, lalu master record, kemudian change lagi. FD02, bener nggak? Account receivable, master records, kemudian change. Oke, kita klik 2 kali, kita masukkan customer-nya. Oke, secara default terisi ya. Terus kita klik continue. Nah, kemudian kita cek language-nya. Language-nya di mana ya? Language-nya itu di general data. Oke, saya klik general data, terus saya scroll ke bawah. Language-nya itu sudah tadi kita ubah jadi Inggris ya. Nah, oke, kalau udah language-nya udah English, kemudian kita diminta buat pilih company code data ya, di bagian atas. Kemudian kita klik yang correspondence, terus kita cari bank statement-nya. Bank statement, di mana kamu? Bank statement. Oke. Mana ya? Benarkah di
Ya, untuk account statement. Ternyata account statement bukan bank statement ya. Kalau di modul tadi tulisannya bank statement, tapi di layar SAP-nya account statement. Kita masukin account statement-nya itu kita pilih yang nomor 2 karena rencananya kita mau ngasih tahu kita mau ngeprint statementnya itu per bulan ya. Oke, udah masukin 2, kemudian kalau sudah kita klik save ya. Oke, save. Loading. Oke. Kemudian kita diminta buat balik lagi ke layar SAP isi akses ya. Kita slash n aja, centang aja slash n. Oke, kemudian lanjut kita mau lanjut ke step berikutnya yaitu yang nomor 2 ya. Oke. Nah, ceritanya kan tadi udah kita set nih bahwa kita mau bikin monthly statement setiap bulan gitu ya. Nah, terus step berikutnya adalah kita mau mencoba melaksanakan yang step nomor 2, yaitu kita langsung aja ya, balik ya. Accounting, financial accounting, account receivable, kemudian periodic processing. Periodic processing ini ya. Kemudian print correspondence, lalu periodic account F27 ya, periodic account statement. Oke, terus habis itu kita diminta buat pilih go to, lalu variance, kemudian get. Oke, nah untuk ini kita pilih variannya AC010. Oke deh, nah langsung masuk ya datanya ya. Pagar-pagarnya silahkan diganti dengan group number. Nah, di modul diingatin bahwa nama akunnya itu kita sesuaikan sama nama akun yang kita tadi input ya. Jadi kita harus edit akunnya itu CS ya, bukan nggak pakai U ya. CS Tomer, kemudian lalu saya pakai 2 digit nomor kita ya. Kalau sudah, silakan kita klik execute yang gambar jam. Oke, ada notifikasi ya. Kemudian kalau udah kita enter aja. Oke, yes. Kemudian kita pilih output device-nya. Ini kita udah masuk ke step yang ketiga ya. Kita input output device-nya LP01. Oke, kemudian kita klik continue. Nah, ini apa nih? Nah, oke. Habis itu kita disuruh untuk setelah continue ya, pilih sistem. Oke. Sistem, kemudian services, lalu output control. Oke, kemudian kita diminta buat klik execute ya. Oke, setelah kita pastikan ya, ini created by-nya udah benar, 2 digit nomor presensi saudara, lalu kita klik execute. Nah, ini ada, jadi tadi kan sebelumnya kita udah pernah masuk ke lembar ini ya. Lembar 1, lembar baris kedua dan ketiga itu tentang surat tagihan, ya nggak sih? Kalau yang baris pertama ini baru nih yang muncul karena step-step yang kita lakukan terakhir tadi, yaitu kita mau ngeprint laporan bulanan si customer ya. Kita akan coba cross check, kita klik centang, kita checklist maksudnya ya.
Terus habis itu kita pilih yang, wait, nggak ada kacamata kah? Nih dia kacamata ya. Oke. Nah ini judulnya account statement, terus berisi bukan surat tagihan ya, nggak ada kepala suratnya, tapi ini berisi tentang transaksi, detail transaksi per akhir bulan atau di sini per awal bulan ya. Nah ini yang tadi kita buat di tahapan sebelumnya. Oke. Account statement dari tanggal 1 Oktober sampai 30 November. Berarti selama 2 bulan ya. Oke, kalau sudah silakan saudara print screen tampilannya yang seperti ini ya. Kalau bisa sih kalian kecilin bisa nggak supaya bisa dapat tulisan account statementnya sama tabelnya. Ya, silakan saudara print screen. Kalau sudah di print screen, silakan saudara /n aja, kita balik ke layar SAP isi akses untuk pengerjaan step berikutnya. Nah, step berikutnya itu adalah kita mau mengerjakan tas 9, yaitu menggunakan sistem informasi piutang usaha ya. Apa nih? Coba kita ikutin step-stepnya ya. Ada di halaman 228. Kita klik accounting, financial accounting, AR, lalu IS, information system ya. IS, mana tadi? Ini ya, paling agak bawah ya. Kemudian tools, configure, lalu create evaluation. Display kali. Gak ada create tuh. Ya nggak sih? Display evaluation. Oke, apakah ini? Choose job wizard. Apakah saya salah menu? Coba kita back lagi ya. Account receivable, information system, kemudian tools, benar. Configure, configure, kemudian create evaluation F29 ya. Hati-hati kalian ya. Kemudian saya klik 2 kali. Oke. Kemudian untuk job wizard, nggak ada job wizard tadi. Job name-nya adalah info system. Oke, ini kelihatannya yang tas 9 itu berkaitan sama bahasa pemrograman ya. Kayaknya kita skip aja deh. Kita langsung masuk ke tas 10 aja. Tas 9 kita lompati aja ya. Oke, tas 9 kita skip karena berhubungan sama ABAP program ya, kita langsung kerjakan yang bagian accounting aja ya. Tas 10 adalah account analysis. Oke, mari kita coba untuk melakukan navigasi atas dokumen pembayaran ya. Menunya adalah accounting, financial accounting, kemudian AR, lalu account, kemudian analysis. FD11 ya. Kemudian customer company code sama fiscal year-nya sudah terisi, lalu kita klik enter. Nah, di sini ada coba saya lihat payment history tab. Where is it? Nah, di sini saudara bisa lihat tentang riwayat pembayaran yang dilakukan oleh si Baker ini ya. Kita bisa lihat di bulan November ada pembayaran senilai 4.000 euro. Nah, ini track recordnya si Baker ini ya, sepanjang tahun dari Januari sampai Desember itu bayar 4.000. Nah, ini adalah yang disebut dengan account balance
account analysis ya. Silakan saudara print screen. Kalau bisa ada tulisan customer-nya siapa dan detail pembayarannya 4.000 ini kelihatan ya. Silakan saudara print screen. Kemudian kalau sudah itu kita sudah menyelesaikan untuk exercise 13. Silakan saudara exit aja. Kita lanjut ke pengerjaan task exercise 14 di video selanjutnya. Terima kasih.